Bagi Anda cantrik Patembayan Jogipo pasti sudah paham apa itu tarak dan apa itu taruk. Bagi Anda mungkin malam ini yang baru ikut dan bukan cantrik, maka sedikit akan saya terangkan sebelum kita masuk ke bagian 2 nanti. Kurikulum Jawa kuno dulu mengenal jenjang pengajaran taruk dan tarak. Taruk ini adalah laku spiritual yang bertujuan untuk mengikis kecenderungan manusia kepada kemelekatan duniawi. Bukan dengan cara frontal menolaknya, tetapi mencicipinya dengan bimbingan seorang ajar atau seorang dangdiat. Artinya Anda dibimbing untuk mencicipi sedikit sebagai bekal referensi Anda untuk perjalanan spiritual Anda. Hingga pada satu titik nanti Anda akan ditarik ke arah tarak. Dari taruk, setelah pada satu titik nanti Anda akan diarahkan ke tarak. Dan semuanya itu ada di dalam wewenang seorang ajar atau dangdiat. Ketika Anda sudah mencicipi taruk dalam batas-batas tertentu dan dalam pengawasan seorang ajar atau dangdiat, dan begitu Anda masuk ke tarak, kebanyakan Anda akan cepat menggapai kesempurnaan diri. Karena Anda sudah tidak tolah-toleh lagi, sudah tidak ingin ini, ingin itu. Ketika ada hal-hal duniawi yang menggoda Anda cukup bilang dalam bahasa Jawanya, wis tahu, sudah pernah. Paling yo ngono kuwi, palingan juga seperti itu. Ini metode Jawa kuno. Dan banyak yang berhasil. Berbeda ketika Anda langsung masuk ke dalam jalur tarak. Bagi Anda yang memang sudah terlatih mentalnya dari kehidupan lapor, Jawa kuno itu mengenal pengetahuan kehidupan masa lalu. Jadi ketika dalam kehidupan masa lalu Anda memang sudah kenyang dengan taruk, akhirnya ketika Anda lahir lagi, Anda menjadi pribadi yang stabil dan tidak tolah-toleh. Maka Anda bisa langsung masuk tarak. Tapi bagi Anda yang masih pecicilan, jangan coba-coba masuk tarak. Anda hanya akan membuat masalah. Berjubah, tapi suka melakukan hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Karena kecenderungan duniawi Anda belum sepenuhnya terkikis. Bahkan banyak pula di tengah-tengah perjalanan bagi para biku, mereka yang tidak kuat akhirnya melepas jubah. Taruk ini adalah metode awal bantuan yang pada titik tertentu nanti akan diarahkan ke tarak. Ini metode Jawa kuno. Dan harus kembali diingatkan karena sudah terlupakan dan sudah tenggelam. Sehingga keliru kalau mengatakan taruk aliran kiri, tarak aliran kanan terpisah. Tidak. Semuanya adalah jenjang yang mesti dilalui. Nah, maka ada pertanyaan, apakah
ada yang gagal menjalankan taruh, ada. Salah satu contohnya adalah Ratu Ayu Calonarang. Beliau ketika oleh suaminya Mahawi Kukuturan ditarik untuk masuk ke Tarak, beliau menolak. Karena ada dendam yang belum tuntas. Beliau ini masih memiliki hubungan dengan Medan, masih keturunan bangsa Medan yang merasa tersingkirkan, dan beliau belum merasa puas kalau belum membalaskan sakit hatinya kepada para penguasa Medang yang kala itu Prabu Erlonggo. Sehingga ketika suaminya Mpu Kuturan, seorang Mohowiku yang sudah banyak menarik orang-orang dari Taruk ke Tarak, banyak menghantarkan orang-orang menggapai kesucian tertinggi, mengajak istrinya sendiri untuk beralih ke Tarak, sudah waktunya untuk menjalani Tarak, Dyah Ayu Calonarang menolaknya. Apa yang terjadi? Mpu Kuturan merasa malu. Bagaimana tidak? Banyak cantrik-cantrik lain, ratusan cantrik sudah diantarkan oleh Mpu Kuturan untuk masuk ke Tarak. Ternyata istrinya sendiri menolak. Oleh karenanya ketika Prabu Darmawangsa Teguh meminta tolong seorang pemuka agama, seorang Wiku, seorang Bogowonto, untuk ditugaskan di Bali, yang pada waktu itu sedang kacau karena ada pertikaian antar sekte, maka Mpu Kuturan mengajukan diri untuk ke Bali. Mpu Kuturan malu dijawab, lebih baik pergi ke Bali. Dan di Bali, Mpu Kuturan sukses menjadi pionir yang menata kehidupan Bali dan dianut, dipakai model sampai hari ini di Bali. Jadi sebenarnya Dyah Ayu Ratu Calonarang ini bukan pelaku kiri sesat, bukan. Cuma menolak untuk masuk ke jalur Tarak. Artinya apa? Mpu Kuturan dulu juga Taruk dulu, baru Tarak. Adik dari Mpu Kuturan, Mpu Baradah, Taruk dulu, baru Tarak. Maka sampai sekarang ada istilah ilmu di Bali, namanya Pangiwo Baradah, Pangiwo Baradah. Jadi keilmuan Baradah ketika masih menjalani Taruk. Semuanya seperti itu. Seluruh cantrik Jawa kuno seperti itu. Taruk dulu, baru Tarak. Tetapi memang ada beberapa kasus mereka yang tidak mau berpindah ke Tarak karena di Taruk mereka mendapatkan kesaktian yang luar biasa. Mereka yang memiliki trauma masa lalu karena dendam, kebanyakan menolak untuk masuk ke Tarak, atau setidaknya menunda, pending dulu untuk masuk ke Tarak. Dan akhirnya yang bisa menuntun Dyah Ayu Ratu Calonarang masuk ke Tarak adalah Mpu Baradah, adik dari Mpu Kuturan. Di masa akhir hayat dari Dyah Ayu Calonarang. Itu salah satu contoh cantrik yang tenggelam ke jalur Taruk. Maka jalur Taruk ini memang ngeri-ngeri sedap. Harus dikuatkan niat kita dulu untuk menjalani spiritual. Karena ketika kita menjalankan Taruk, biasanya kita mendapatkan kesaktian-kesaktian yang aneh-aneh. Efek dari laku Taruk.
Dan ketika kita sudah mendapatkan kesaktian-kesaktian sedemikian rupa, biasanya kita karena ada kepentingan tertentu enggan untuk melanjutkan laku spiritual kita ke jalan tarak. Itu pemahaman taruk dan tarak bagi Anda yang mungkin baru mendengar. Dan ini sudah dipahami oleh Cantrik Patembahan. Kita langsung masuk ke materi kita. Sang Hyang Tamtu Panggelaran bagian kedua.